Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas klaster kedua tentang definisi anak. Sebagaimana kita ketahui, di Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Yang dimaksud dengan seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal. Ini yang kemudian perlu sama-sama kita pahami bahwa definisi anak khusus untuk Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu mereka yang berusia di bawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan anak itu yaitu termasuk anak di dalam kandungan. Jadi sejak kapan anak mendapatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak? Bila kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, lalu kemudian dikuatkan kembali lagi di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak itu tetap. Jadi sejak di dalam kandunganlah anak itu harus terpenuhi hak-haknya. Dan bagi anak-anak juga dia tidak boleh mengalami hal-hal yang diatur di pasal 59 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama mereka yang menjadi pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, anak korban kekerasan fisik, psikis, anak korban bencana alam maupun bencana buatan atau konflik, kemudian anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS atau anak yang terlibat korban jaringan narkoba, kemudian anak korban kejahatan seksual, kemudian anak yang berada di daerah terisolasi dan minoritas, kemudian anak dengan perilaku menyimpang sosial, anak korban jaringan terorisme, atau anak korban stigmatisasi karena perbuatan orang tuanya. Ini jadi anak-anak dari usia 0 sampai di bawah 18 tahun ini mereka harus mendapatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. Kemudian kita dapat membaca pula Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang batasan usia minimum anak diperbolehkan untuk bekerja. Di sana sudah diatur itu bahwa anak diperbolehkan bekerja itu di usia 15 tahun. Kemudian hal ini dikuatkan melalui Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sana juga mengatur bahwa anak sesungguhnya dimungkinkan untuk bekerja, tetapi mereka tidak boleh melebihi 3 jam sampai 4 jam. Dan
mereka harus terakses ke pendidikan, terakses ke layanan kesehatan, dan kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Tapi yang paling penting, mereka tidak boleh terganggu kesehatan rohaninya maupun jasmani. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama-sama terkait dengan definisi anak. Definisi anak lain juga itu diatur di Undang-Undang Pemilu, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Nah, di sana juga anak diatur batasnya itu dimungkinkan dapat memiliki dapat mengendarai bila mereka sudah berusia di atas 17 tahun, kemudian kepemilikan kepemilikan kartu tanda penduduk itu usia 17 tahun ke atas. Jadi ini yang perlu juga kita ketahui. Lalu yang menjadi penting juga ini terkait dengan anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban itu pada usia berapa. Nah, bila kita membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini juga merupakan undang-undang yang mengoreksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang Peradilan Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu pada usia 8 tahun. Tapi di undang-undang yang terbaru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu dalam mereka berusia di atas 12 tahun. Ini merupakan satu langkah maju, tetapi Komite Hak Anak PBB belum merasa happy karena di beberapa negara seperti Syria atau negara-negara lain itu mereka sudah ada yang di atas 14 tahun, ada juga yang sudah 16 tahun. Tapi terkait dengan usia ini juga ada yang menjadi catatan penting dari Komite Hak Anak PBB, terutama terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang berhadapan dengan hukum, berharap mereka, terutama yang menjadi pelaku, catatan-catatan kriminal mereka pada saat mereka memasuki usia 18 tahun, itu semua dinihilkan. Sehingga pada saat mereka menjadi seorang orang dewasa, mereka tidak memiliki catatan pidana pada masa-masa mereka masih di usia anak. Nah, ini berharap kebijakan pemerintah Indonesia, terutama dari kepolisian yang menerbitkan SKCK, ini juga perlu memperhatikan apa yang diharapkan oleh Komite Hak Anak PBB terkait dengan anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Dan hal lain juga yang juga harus diperhatikan pada saat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sana ada batasan usia anak dimungkinkan untuk diberi kompensasi untuk menikah, itu untuk perempuan usia 16 tahun dan laki-laki di usia 19 tahun. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut dikoreksi karena desakan atau harapan dari para aktivis anak dan juga dari pemerintah, itu yang kemudian direspon oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian oleh pembuat undang-undang, pasal tersebut mengalami perubahan sehingga dimungkinkan anak itu mendapatkan dispensasi
itu di usia 19 tahun. Jadi sudah bebas dari usia anak bila menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ini yang menjadi catatan penting juga yang perlu dipahami oleh semua pihak yang mempelajari konvensi hak anak. Hal lain juga di Indonesia melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di sana juga ditegaskan terkait dengan wajar 9 tahun untuk pendidikan wajib belajar 9 tahun, dan ini yang kemudian terus-menerus didorong melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Berharap ke depan Indonesia menetapkan usia wajib belajar itu menjadi 12 tahun. Semoga. Ini yang dapat kami jelaskan terkait dengan klaster 1 Konvensi Hak Anak tentang definisi anak yang diatur di pasal 1. Demikian, semoga apa yang kami jelaskan ini mendapatkan perhatian dan dapat dipahami. Kemudian kita memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu anak itu sendiri, yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal, sebagaimana yang kami uraikan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.